Masya Allah, emang legenda sekali ya Muhammad Ali ini. Pernah saya tadi dengar dari Fadi cerita sama saya tadi, katanya dia pernah dengar bahwa pernah ditanya Muhammad Ali itu berapa banyak bodyguard dia sebagai seorang juara dunia. Dia belagang ngitung 1, 2, 3. Dia bilang bodyguard saya ngejagain saya cuma satu, siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bisa melihat dan dia bisa mematanya. Dia tidak punya mata tapi bisa melihat, tidak punya telinga tapi bisa mendengar. Masya Allah. Itu jawabannya Muhammad Ali. Saya juga jadi ingat waktu itu pernah umroh, terus melihat ada Mike Tyson. Bodyguardnya banyak, sekelilingnya. Wow, pokoknya kelihatan badannya gede kan, ditunjuk. Tapi begitu pas di depan Ka'bah udah nggak berdaya. Nangis sesungguhnya. Lihat langsung? Iya, waktu itu sama Ustaz Subuki pas lagi di sana, Masya Allah ya. Ini cerita yang berkesan, bagaimana mereka punya kekuatan, mereka ditakuti sama lawannya, tetapi mereka tunduk di hadapan Allah. Iya. Dan yang menarik lagi dari Muhammad Ali, beliau itu disegani dan dihormati sama orang-orang yang pernah bertanding sama dia. Iya, ternyata mereka tetap walaupun jagoan, ya merasa jagoan, tapi di mata Allah lemah, ya. Apalagi kita, ya, bukan siapa-siapa, tapi sombong, tidak ingin beribadah dan sebagai pengakuan kepada Allah dengan kita mengikuti perintahnya. Betul sekali ya. Nah, setelah ini juga kita akan belajar banyak lagi, mumpung masih bulan Ramadan ya. Dimana hari pertama ini kita belajar yang pertama bahwa walaupun kita punya kekuatan, kita kecil di mata Allah. Yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya bisa mendidik anak dengan baik, khususnya dalam rangka mendidik anak kita supaya bisa tertib dan disiplin. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang. Tanya, sama-sama kita simak. Ini dia. Cara menghukum anak yang dilarang dalam Islam. Mendidik serta membesarkan anak memang bukan perkara yang mudah. Pada tahap tumbuh dan kembangnya, anak kerap kali melakukan kesalahan sebagai bagian dari proses belajarnya. Sebagai orang tua, ada kalanya perasaan kesal menghampiri karena kelakuan si buah hati. Perasaan kesal yang dirasakan ketika anak melakukan kesalahan bisa bercampur dengan kemarahan, yang pada akhirnya membuat orang tua memberikan hukuman yang tidak masuk akal atau bisa dibilang kejam kepada anak. Seperti yang terjadi beberapa hari lalu di Jepang, di mana seorang anak berusia 7 tahun hilang setelah ditinggalkan orang tuanya di hutan. Sebagai bentuk hukuman karena bocah kecil ini membuat orang tuanya jengkel setelah Yamato melempari mobil dan orang-orang yang lewat dengan batu. Hal tersebut menuai kecaman dari netizen setelah berita mengenai hal ini tersebar luas di media. Puluhan personel keamanan termasuk polisi dan militer Jepang telah dikerahkan setelah bocah itu hilang di hutan pegunungan Hokkaido yang terkenal dingin dan merupakan habitat dari beruang ganas. Pada akhirnya, Yamato ditemukan selamat di sebuah gedung kosong milik militer Angkatan Udara. Pihak kepolisian setempat mengatakan bahwa tidak ada cedera eksternal yang mencolok ketika Yamato ditemukan. Namun Yamato merasa kebingungan dan kelaparan yang amat sangat. Yamato akhirnya dibawa ke rumah sakit dan mendapat perawatan sebelum dipertemukan kembali dengan orang tuanya. Bagi para orang tua, hendaknya kita bisa belajar dari apa yang terjadi pada Yamato, yang merupakan suatu hal yang membahayakan. Memang ketika dalam keadaan marah, banyak orang tua yang menampakkan kemarahan mereka di depan anaknya. Namun perlu diperhatikan, karena ada beberapa hukuman yang ternyata dilarang dalam syariat Islam. Di antaranya, memukul wajah. Hukuman pertama yang tidak diperbolehkan dalam mendidik anak di agama Islam adalah memukul wajah si anak tersebut. Banyak orang tua yang berpikir bahwa dengan memukul, si anak akan segera sadar dengan kesalahannya. Namun pendapat ini merupakan suatu hal yang salah, karena bisa saja si anak malah dendam terhadap orang tua yang sudah menyakitinya. Rasulullah SAW bahkan bersabda bahwa jika salah seorang dari kamu memukul, maka hendaknya dia menghindari memukul wajah. Untuk itu, ketika melampiaskan marah kepada anak, janganlah sekali-kali menyakitinya dengan memukul wajah anak tersebut. Jikalau masih bisa menasihatinya dengan lemah lembut, maka lakukanlah. Jangan mudah tergoda bujuk rayu setan untuk meluapkan emosi yang berlebihan. Memang ada salah satu sabda Rasulullah yang memerintahkan memukul anak kita ketika mereka tidak mau melaksanakan sholat. Tapi makna dari memukul tersebut adalah fadiburuhunna ghairu mubarrih, atau pukullah tanpa membahayakan, seperti bengkak atau berbekas seperti diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim.
Hal selanjutnya yang dilarang adalah menampakkan kemarahan yang amat sangat ketika dalam keadaan marah. Banyak orang tua yang menampakkan kemarahan mereka di depan anaknya, padahal ternyata perbuatan yang demikian ini tidak dibenarkan dalam Islam. Selain itu, perbuatan yang demikian bertentangan dengan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada baiknya ketika sedang marah, si orang tua menahan amarahnya tersebut, seperti disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang kuat itu bukanlah diukur dari kekuatan mereka dan kuatnya berkelahi, namun orang kuat adalah mereka yang mampu menahan diri ketika mereka marah. Sikap ini sudah jelas bertentangan dengan sifat lemah lembut yang diajarkan oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka dia akan terhalang dari mendapat kebaikan. Selain itu, hadis meriwayatkan dari Anas bin Malik, aku membantu Nabi selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kasar kepadaku. Tidak pernah beliau berkata, mengapa engkau melakukan demikian? Atau mengapa tidak engkau melakukan demikian? Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dengan bersikap keras dan kasar, tentu akan membuat si anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan kemungkinan mereka akan jadi pribadi yang kasar terhadap orang lain juga akan meningkat. Bersikap terlalu keras juga bisa membahayakan sang anak, seperti apa yang dialami oleh Yamato. Beruntung tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun masih anak-anak, sebenarnya ada baiknya untuk menyampaikan hal yang diinginkan dengan lemah lembut. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bisa memberi manfaat, terutama dalam cara mendidik anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita dalam mendidik anak, dan Allah menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ketika mereka marah, sikap ini sudah jelas bertentangan dengan sifat lemah lembut yang diajarkan oleh Islam, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka dia akan terhalang dari mendapat kebaikan. Selain itu, hadis meriwayatkan dari Anas bin Malik, aku membantu Nabi selama 10 tahun. Demi Allah, beliau tidak pernah berkata kasar kepadaku. Tidak pernah beliau berkata, mengapa engkau melakukan demikian? Atau mengapa tidak engkau melakukan demikian? Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Dengan bersikap keras dan kasar, tentu akan membuat si anak meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Dan kemungkinan mereka akan jadi pribadi yang kasar terhadap orang lain juga akan meningkat. Bersikap terlalu keras juga bisa membahayakan sang anak, seperti apa yang dialami oleh Yamato. Beruntung tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun masih anak-anak, sebenarnya ada baiknya untuk menyampaikan hal yang diinginkan dengan lemah lembut. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bisa memberi manfaat, terutama dalam cara mendidik anak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran dan kekuatan bagi kita dalam mendidik anak, dan Allah menjadikan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Ya, kita harus bisa menahan amarah kita, apalagi terhadap anak. Mumpung kita bulan Ramadan, belajar untuk bisa menahan hawa nafsu. Jika kita marah, ambil wudhu. Kalau kita berdiri, kata Rasulullah, suruh duduk. Kalau duduk, suruh berbaring, suruh ganti posisi. Ibaratnya apa? Supaya menenangkan diri kita. Betul, apalagi kita berhadapan dengan anak, ya. Dan anak tuh pastinya akan mencontoh. Betul. Ya. Oke. Baik, berikutnya kita akan bahas mengenai apa lagi nih? Masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita bahas, dan ini bicara mengenai hal-hal yang sebenarnya tidak sepatutnya kita lakukan sebagai seorang muslim. Dan ini jadi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami siapkan.